Di darat sekarang itu saya melihatnya banyak terjadi perkembangan Kak. Dan itu perkembangan yang ke arah yang lebih positif menurut saya. Seperti contohnya dari terminal Kak. Saya melihat banyak terminal-terminal di Indonesia itu sudah banyak diperbarui dan direnovasi Kak. Jadi menghilangkan stigma negatif dari masyarakat bahwa terminal itu tempat yang kotor, terminal itu tempat yang tidak aman. Dan itu semua sudah menurut saya sudah sangat banyak amat perubahan yang terjadi di sana. Contohnya seperti di Terminal Tidar sendiri Kak. Tidak menutup ini Kak kemungkinan bahwa banyak orang sebelum ini itu memandang terminal itu terminal tempat yang kotor, tempat yang tidak aman, katakan seperti itu. Tapi di akhir-akhir ini saya melihat adanya perubahan yang sangat signifikan Kak. Jadi terminal sudah mulai lebih bagus, bersih, rapi, nyaman, aman, dan juga jadwal dari kedatangan bis itu juga lebih tertata lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mitra Darat, kembali lagi nih bersama kita di podcast Ngopi Terminal Tidar Magelang, ngobrol penuh inspirasi. Sekarang saya Agung dan saya juga Putri. Hari ini bersama kita sekarang Putri udah hadir teman-teman atau adik-adik dari PTDI STTD Bekasi. Sedikit informasi juga nih, adik-adik ini sekarang lagi magang ya Putri di Terminal Tidar Magelang selama kurang lebih 1 bulan. Mungkin kita nanti bakal tanya-tanya tentang bagaimana sih tentang kesan dan pesannya selama magang di sini, dan mungkin kalau dari Mitra Darat sendiri mungkin kalau pengen tahu gimana nih cara masuk STTD mungkin bisa kita tanyakan ke adik-adiknya nanti ya Putri ya. Bakal kita korek-korek nanti ya Gung ya. Benar. Untuk selama beberapa waktu ke depan kita mau tanya-tanya gimana sih cara masuknya untuk mahasiswa Taruna STTD. Dan juga nanti kita bakal tanyain rutinitas mereka di kampus itu seperti apa. Langsung aja kita perkenalan dulu Gung. Tak kenal maka tak sayang ya Gung. Iya benar. Sekarang di sini sudah ada siapa aja nih? Mungkin dari mana dulu nih? Ya, dari saya dulu ya. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Wasana Adi Pangestu, asal dari Kabupaten Temanggung, Polbit Pemda Kabupaten Temanggung. Ya, untuk prodinya D4 Transportasi Darat. Oh, panggilannya siapa nih? Adi. Oh iya, Mas Adi. Iya, Adi. Selanjutnya nih cewek cantik. Ya, izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Wasana Septa Duastuti, asal Kabupaten Purworejo, Polbit daerah Provinsi Jawa Tengah, jurusan sama D4 Transportasi Darat. Panggilannya siapa nih? Panggilannya Septa. Oh, Septa. Oke, next ada siapa nih? Baik, izin nama Taruna Wasana Isnan Setiadi. Saya asal dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kepala Pembibitan Kementerian Perhubungan Pusat. Saya jurusan juga sama dengan 2 orang teman saya D4 Transportasi Darat, dan nama panggilan saya Isnan. Gitu, Pak. Jadi teman sekelas semua ya? Beda kelas, tapi satu prodi aja. Satu jurusan. Ini sepertinya dari Jawa Tengah semua ya Putri Iya ya? nih. Tapi beda-beda ya ini. Betul. Untuk daerahnya ya? Daerahnya ada yang dari Temanggung, Purworejo sama Magelang. Ya. Nih untuk ngobrol-ngobrol D4 jurusan apa tadi? D4 Transportasi Darat. Oh, D4 Transportasi Darat tuh D4 itu 4 tahun ya? Iya. Ini sudah semester ke? Masuk semester 8. Oh, 7 apa 8 Semester 8. Semester 8. Tapi mungkin sebelum itu Putri kita mau tanya-tanya terkait gimana nih, mungkin mereka kan udah sebulan juga di sini ya di Terminal Tidar Magelang, dan bentar lagi sepertinya mau bakalan berpisah nih bersama kita di sini di Terminal Tidar Magelang ya. Katanya 14 Februari ya terakhir di sini ya. Iya, betul. 14 Februari. Nah, mungkin sebelum balik ke kampus masing-masing ya, mungkin bisa diceritakan gak sih kira-kira bagaimana sih rasanya pesan atau kesannya selama di magang di Terminal Tidar Magelang ini? Mungkin siapa dulu boleh? Saya dulu. Boleh. Baik, Isnan. Kak. Iya. Silakan Isnan. Menurut saya pesan dan kesan selama magang kurang lebih 1 bulan di sini, saya mendapatkan banyak insight baru. Jadi dari saya sebelumnya yang memang masih belajar berpendidikan, terjun langsung ke dunia kerja seperti apa. Jadi menurut saya ini hal yang baru dan pengalaman yang memang sangat berharga buat saya, karena bisa mempersiapkan diri saya ke depannya. Oh, dunia kerja itu seperti ini ternyata. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga merasa senang karena saya di sini bisa enjoy melakukan magang di sini, karena dari
pegawai, kakak-kakak, dan di sini semuanya sangat welcome dan membantu saya terutama pribadi untuk berkembang lebih dan tahu bagaimana pekerjaan-pekerjaan di terminal tidar ini seperti apa, bagaimana itu yang buat saya jadi lebih ya senang lah di sini seperti itu, Kak. Mungkin ada kakak-kakaknya yang galak gitu, Isma? Galak tidak ada, Kak, karena semua sangat welcome semua. Oke. Next selanjutnya siapa nih yang mau kasih kesan? Kalau kesannya? dari saya sih secara umum pasti sama ya, sama kayak Isnan. Cuman kesan pertama masuk ke terminal Tidar pasti rasanya karena ini pertama kali saya masuk ke Tidar setelah beberapa tahun sebelumnya. Setelah ada renovasi, pastinya lebih wah ini terminal bagus nih, keren. Terus karena sama buat pengalaman kerja, jadi kita tahu pengalaman kerja di terminal Tidar itu seperti apa, ketemu kakak-kakak, pegawai-pegawai yang lain, welcome semuanya. Pesannya selama di sini sih semoga saya bisa ngambil pelajaran dari magang di terminal Tidar buat diterapin di setelah lulus nanti. Selanjutnya nih. Baik, untuk saya pribadi, untuk kesannya saya sebelumnya kan saya rumahnya Purworejo ya, jadi sering tuh ngelewatin terminal Tidar. Nah, awal-awal itu kayaknya kok sepi ya gitu. Ternyata setelah saya magang di sini, loh ternyata bisa dalamnya itu rame dan bagus gitu. Beda sekali sama saya ketika lewat di jalan gitu kok. Sepi ternyata dalamnya banyak bisnya. Terus banyak juga penumpangnya, ada tempat-tempat food court, terus rencana kan bakal ada taman anggur ya Kak. Ya menurut saya senang bisa magang di sini karena banyak juga pengalaman, terus pengalaman kerjanya terutama. Dan untuk pesannya semoga kedepannya terminal Tidar lebih jaya lagi, lebih maju, banyak yang peminatnya begitu. Betul. Siap Kak. Nah kira-kira mungkin yang membedakan antara selama perkuliahan terus ngelihat dunia kerja langsung itu kira-kira apa? Mungkin dari Isnan. Kalau menurut saya pribadi, Kak, jadi di kuliah itu saya istilahnya gimana ya, Kak, saklek, jadi harus mengikuti aturan dan seperti itu. Kalau saya melihat di dunia kerja itu lebih dinamis, Kak. Jadi fleksibel apapun itu, kita nggak bisa yang terlalu kaku istilahnya. Kita harus beradaptasi, adaptif, Kak. Jadi kita harus adaptif. Bagaimana situasi dan kondisi di pekerjaan itu seperti apa. Jadi ya harus bisa menyesuaikan dengan cepat seperti itu, Pak. Kalau menurut saya seperti itu, Kak. Nah ini ngobrol-ngobrol nih ya Agung ya. Tadi kan sudah mereka sudah cerita terkait mereka pesan kesannya di magang di terminal Tidar itu seperti apa. Nah ini flashback aja sebelum mereka magang. Ini aku penasaran banget, mungkin di luar sana mitra darat yang mungkin penasaran untuk adik-adik ini yang khususnya di STTD Bekasi, itu rutinitas biasanya kalian tuh di kampus tuh seperti apa? Nah itu mungkin bisa diceritakan. Mitra darat di luar sana mungkin yang punya saudara ataupun mungkin yang mau mendaftar untuk menjadi mahasiswa taruna ataupun taruni transportasi darat di Bekasi, salah satunya itu seperti apa gitu. Ya mungkin ini sedikit informasi juga nih bagi mitra darat nih Putri ya. Jadi adik-adik dari PTD STTD ini adalah adik-adik yang sudah masuk ke Sekolah Tinggi Transportasi Darat yang nantinya bakalan diangkat langsung menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan atau Dinas Perhubungan setempat. Buat adik-adik nih yang pengen yang masih SMA mungkin pengen langsung kerja nanti setelah kuliah, STTD Bekasi bisa banget nih jadi opsi adik-adik untuk melanjutkan perkuliahan. Ya, nanti informasi ada di linknya web atau websitenya atau sosial medianya dari STTD Bekasi kan? Ada, Kak. Dan berhubung sekarang udah mau masuk akhir-akhir pertengahan akhir tahun ajaran ya. Kira-kira udah dibuka belum sih ininya? Untuk pembukaan itu belum, Kak. Oh, belum. Belum. Kemungkinan di bulan April. Oh, Itu karena ada pembukaan. jurusan reguler juga ya? Betul, Kak. Mulai tahun 2024 dari STTD juga membuka
reguler yang sebelumnya hanya ada Polbit, namun di tahun 2024 membuka reguler seperti itu Kak. Oke, informasi yang penting banget ini Gung. Benar betul. Oke, nanti untuk sosial medianya kita cantumin di bawah kolom ya. Iya, Oke. aman, mantap. Oke, tadi pertanyaan dari Kakak Putri nih. Coba ada yang mau menjelaskan atau menjawab Buat- untuk rutinitas Ya, keseharian rutinitas ya di kampus itu seperti apa? Ya, kalau pertama sih pasti kita harus bangun pagi ya Kak. Paling nggak jam 4. Rata-rata jam 4 buat terutama buat yang teman-teman kita yang muslim. Kita pasti ada sholat subuh berjamaah di Oke. masjid. Setelah itu dilanjutkan dengan olahraga pagi. Habis olahraga pagi kita pembersihan diri. Setelah pembersihan diri jam 6 itu maksimal kita harus sudah sampai ke ruang makan. Oke. Nah, di ruang makan kami makan secara terpimpin ya, secara terpimpin. Setelah itu langsung lanjut ke lapangan buat pelaksanaan apel pagi. Oke. Ya. Setelah apel pagi melaksanakan perkuliahan seperti biasa. Nanti setelah perkuliahan kami ada kegiatan olahraga. Makan siang dulu. Iya, Oh, makan makan siang siang. Makan siang dulu. Sholat zuhur sama makan siang. Setelah itu kalau yang masih ada jam perkuliahan dilanjutkan jam perkuliahan. Nanti di sore kita ada olahraga sore. Setelah sholat asar biasanya, setelah sholat asar kami lanjut olahraga sore. Habis itu pembersihan diri. Kemudian makan malam setelah sholat maghrib. Habis itu menunggu sholat isya dan terakhir pas ada apel Apel malam. malam. Oh, ada Apel malam. pengecekan malam. Gitu. 3 Ya. kali ya terus Iya, hari apel. apelnya ya. Setelah apel malam istirahat kembali ke Kembali rutinitas rutinitas lagi. seperti lagi. Kurang lebih seperti itu Kak. Nah, kira-kira mungkin kalau untuk sendiri masuknya sih kira-kira susah nggak sih? Mungkin Iya, bagi mungkin, adik-adik di sana yang pengen mau Gimana juga sih nih caranya jadi daftar gitu? Heeh. Heeh. Susah itu susah Relatif ya? gampang, relatif. Oh, susah Iya. relatif ya. Jadi setiap orang beda-beda, Oke. susah atau tidaknya beda-beda. Yang jelas harus dipersiapkan. Harus dipersiapkan. Nah, kira-kira persiapannya apa aja? Jadi Yang jelas pertama persiapan itu dari materi Kak. Heeh. Karena di STTD itu mendaftarnya ada tes SKD istilahnya namanya Kak. Oke. Seleksi Jadi ada kompetensi berapa dasar. kali tes sih itu? SKD, wawancara, Heeh. psikologi, fisik, Kesehatan. kesehatan. Oh, Kurang lebih 5 lima ya. tahapan tes Kak. Iya. Jadi selain materi seperti yang saya bilang barusan juga fisik juga harus disiapkan Kak karena yang namanya fisik itu kan tidak bisa instan Kak. Jadi Ya, kita harus persiapkan jauh-jauh hari. Setelah itu dari kesehatan kita juga harus cek dulu kesehatan kita seperti apa. Apakah memang bisa atau memenuhi syarat untuk masuk ke STTD seperti itu Kak. Jadi kita harus lihat dulu seperti apa kesehatan kita seperti itu Kak. Kalau dari Isnan sendiri berapa lama itu mempersiapkan yang tes fisik? Persiapan saya 1 tahun sebelum Oh, mendaftar. udah Ya, persiapan. sudah persiapan. Ya, Kak. Itu persiapannya apa aja kira-kira? Kalau saya persiapan di samping persiapan pribadi saya juga ikut bimbingan juga Oh, ke itu bimbingan. lalu dan setiap sore juga saya melakukan latihan fisik, lari, push up, sit up dan lain-lain itu setiap hari Kak. Oh, yang cewek juga? Iya Kak. Latihan fisik juga? Tapi kalau saya itu ikut bimbel juga Kak. Mm-mm. Bimbelnya itu udah 1 tahun sebelumnya. Jadi saya lulus itu habis itu bimbel kan. Nah habis itu selesai bimbel setahun saya baru mau tes lagi gitu. Jadi pas mau tes saya udah nggak bimbel. Jadi bimbelnya sebelumnya gitu Oh, Kak. bimbel sebelumnya. Iya. Berarti kalian mempersiapkan dengan matang banget ya untuk mendaftar di Taruna Mahasiswa STTD Bekasi ini ya. Betul, Nah, Kak. ini untuk informasinya kalian tuh dapat dari mana gitu? Mungkin Mungkin Iya. apa dari keluarga? dari mungkin yang keluarga atau dari sosial media atau dari atau panggilan internet hati mungkin gitu. pengen jadi Pak Disu gitu. Kalau saya pribadi saya dapat dari sosial media Kak. Oh, Saya oke. melihat dari Instagram itu banyak pilihan-pilihan sekolah kedinasan yang ada di Indonesia. Lalu saya melihat peluang-peluang yang ada dan saya merasa kalau diri saya itu peluangnya memang besarnya di sini seperti Iya. itu, di STTD. Jadi saya memilih di PTD STTD. Mungkin teman-teman kalau Adi mungkin Kalau saya kebetulan di samping saya mencari-mencari sendiri, saya dikenalin juga sama keluarga saya. gitu. Kalau ada sekolah kedinasan. kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan nih namanya STTD gitu. Gitu. Setelah itu saya cari-cari lagi, oh ternyata gini-gini proses masuknya, seleksinya, pendaftarannya. Jadi saya ikutin. Menurut saya bagus juga, makanya saya tertarik. Jadi saya masuk STTD. Nah, Septa sendiri gimana nih? Kalau saya itu dari bapak ya terutama karena bapak kan juga di Perhubungan. transportasi Kak. Oh, gitu. di mana Iya. Bapak ya? Bapak itu apa ya? Punya beberapa angkutan gitu Oh, Kak. gitu. Iya. Oke. Jadi saya taunya dari bapak karena saya kan bingung nggak Kak, mau cari sekolah kedinasan apa ini Iya, gitu iya. kan, yang peluangnya 50-50 gitu. Jadi saya taunya dari bapak. Oke. Karena saya kan bingung nggak Kak, mau cari sekolah kedinasan apa ini gitu kan, yang peluangnya 50-50 gitu.
bisa gitu buat saya. Terus bapak bilang coba STTD. Iya. Terus saya STTD itu apa? Iya. Gitu, saya cari-cari kan Kak di Google apa. Oh kayak gini, tesnya kayak gini. Kayak tes PNS juga ya Kak. Jadi terus setelah itu dipersiapkan tuh semuanya. Bapak yaudah Bapak lesi di ini ya buat persiapan gitu. Ya Pak gitu. Dan alhamdulillah itu karena Bapak yang menyarankan ya mungkin insting orang tua juga ya kayaknya masuk deh ke situ. Ya siap, abis itu alhamdulillah mengikuti. Oke, nah ini mungkin dari Adi, Septa sama Isnan untuk mempersiapkannya kan dari jauh-jauh, bahkan 1 tahun sebelumnya kalian sudah mempersiapkan banget ya. Betul. Mungkin dari Isnan, Adi sama Septa ngasih tahu untuk mitra darat di luar sana buat bagi adik-adik yang mau mendaftar salah satunya tuh mempersiapkannya itu selain dari binsik dari tes dan segala macam itu apa aja. Misalkan kayak contohnya kamu harus disiplinnya di kampus kan kalian kan diajarin untuk selalu disiplin gitu ya. Mungkin kasih tahu kiat-kiatnya gitu buat adik-adik di luar sana gitu mau mendaftarnya gimana gitu. Baik Kak, kalau menurut saya ya Kak, karena jelas sebelumnya kita kan harus tahu bagaimana sistem dan pola pendidikan di sekolah tujuan kita Kak. Dengan kita tahu misalkan kita ingin mendaftar di STTD yang pola pendidikannya semi militer seperti itu Kak, kita juga harus menyiapkan diri juga. Jadi mulai dari persiapan tuh kita juga harus ya istilahnya membuat diri kita itu sama seperti saat pendidikan nanti. Jadi kita udah harus disiplin dulu sejak awal Kak, mulai dari mungkin saat waktu belajar, tepati waktu belajar, tepati waktu untuk melakukan binsik dan lain-lain. Jadi dari awal persiapan pun kita sudah juga menyiapkan diri kita juga Kak. Gitu. Jadi disiplin harus. Jadi karena memang ini tuh tidak mudah Kak. Jadi kita harus disiplin. Yang kedua juga selain itu kita juga harus selalu rajin Kak kalau menurut saya. Karena kalau nggak rajin juga nggak bisa Kak menurut saya Kak, seperti itu. Jadi disiplin dan rajin Kak menurut saya. Dan itu memang benar-benar terpakai saat kami pendidikan seperti itu Kak. Berarti disiplin waktu, disiplin diri itu diterapkan waktu kalian tuh di kampus gitu ya? Betul Kak. Kira-kira misalkan kalau ada yang nggak bisa menyesuaikan, mungkin banyak nggak kira-kira yang udah di DO atau di nggak? Mungkin ada banyak sedikit cerita atau kalau gimana gitu? susah menyesuaikan ada Kak di Mungkin awal-awal awal-awal ya Kak. kami memang susah untuk menyesuaikan karena itu merupakan hal baru juga kan Kan kami semua betul peralihan dari SMA yang militer ya, kesannya gitu. SMA itu bebas dan lain-lain menjadi sedikit lebih teratur Teratur, seperti ya. itu Kak. Memang di awal-awal ada susah beradaptasi tapi sejauh ini teman-teman semua bisa menyesuaikan Kak. Ya, awal berat ya rasanya Betul, ya. pasti berat Kak. Ini untuk pendidikan berapa tahun? 4 tahun ya? 4 tahun Di Kak. STTD Bekasi itu kalian tahu nggak ada berapa prodi gitu? Beda-beda semua, ada D3 atau D2 atau D1, mungkin bisa diceritakan sedikit? Ada 4 prodi Kak. 4 prodi? 4 prodi ya, mulai dari D3 dan D4. Yang Oke. D4 itu ada 2 prodi dari transportasi darat dan juga teknik rekayasa otomotif atau TRO. Oke. Lalu yang 2 lagi itu juga dari D3, dari D3 manajemen transportasi jalan dan dari D3 manajemen transportasi berkereta apian. Oke. Berarti nanti bakalan ditaruh nggak cuma di perhubungan darat ternyata, Betul. bisa di kereta api Bisa juga di ya. berkereta apian juga Kak. Oke. Tadi sudah dijelaskan bahwa tahun 2024 kemarin mulai dibuka untuk reguler. Betul Kak. Reguler. Sebelumnya itu Polbit Hanya ya? Polbit saja ya. Hanya Polbit saja. Oke, untuk mungkin reguler dan juga Polbit itu ada perbedaannya nggak? Maksudnya kelasnya dibedakan atau dari segi mungkin administrasinya untuk pembayaran SPP atau apa, mungkin bisa diceritakan sedikit? Kalau dari pendidikan itu tidak ada perbedaannya Kak. Semua sama jadi satu nanti antara Polbit dan yang reguler sama jadi satu. Semua mendapatkan pendidikan yang sama. Materi juga sama, semua dapat. Yang membedakan itu nanti setelah lulusnya Kak. Oh gitu. Oke. Mungkin Agung masih ada yang penasaran lagi, Gung? Mungkin Agung mau daftar? Nggak mungkin ya. Mau tanya nih, untuk batasan usia itu ada nggak sih? Saya ada Kak, batasannya ada. Kalau saya nggak salah ya Kak, 23 ya? 23 Kak. Aku bisa berarti, Gung.
Mungkin kalau salah mungkin bisa dicek lagi di webnya si pencatar. Oke, Gitu, Kak. batasan usia kalau Ada. nggak salah 23 tahun ya, mungkin Iya. nanti bisa dicek di apa si pencatar. Si pencatar Kak. Oh, Websitenya oke. si pencatar. Nanti namanya. kita Itu kalau taruh misalkan ini. adik-adik SMA itu kira-kira misalkan di banyak sekolah kedinasan di Indonesia itu apa boleh milih 2, 3 atau cuman milih satu gitu? Hanya satu Kak. Iya. Di Dinasanya tahun cuma yang satu. sama itu Sama satu. cukup satu. Oh satu Iya. gitu ya. Karena di awal itu kan memang semuanya satu pintu istilahnya Kak dari BKN. Jadi itu nanti dari web SSCASN itu membuka pendaftaran untuk semua sekolah kedinasan dan itu hanya bisa memilih satu Kak. Itu untuk yang polbit ya. Betul. Iya, polbit Iya. aja. Kalau untuk yang reguler mungkin itu Enggak beda ya? lagi. Beda lagi. Untuk Beda. reguler itu nanti Oke. sudah diserahkan ke masing-masing sekolah. Seperti itu, Oh Kak. seperti Insta- itu. instansinya beda-beda. Ya ini kita bahasnya terutama yang terkait alurnya untuk polbit gitu ya. Siap. Oke oke. Iya, iya. Ada lagi Agung? Mungkin ini terakhir kali Putri. Oke. Mungkin kan ini adik-adik kita ini kan dari transportasi darat ya. Mungkin kira-kira melihat melihat transportasi darat yang sekarang mungkin kira-kira bagaimana nih tanggapan atau pendapatnya tentang perkembangan transportasi darat kan sepertinya kayak kita ini kayaknya masih tertinggal ya dari sama kereta api atau udara gitu. Kira-kira punya saran masukan atau kayak inovasi nggak kira-kira terhadap Transportasi darat. Ya. Silakan. Oke, Kak, untuk menurut saya pribadi nih Kak, kalau kebanyakan kan apa ya penumpang itu kan membutuhkan apa waktu gitu ya Kak. Jadi itu mereka butuh waktu yang cepat, terus kalau bisa juga murah gitu kan Kak. Nah kalau yang saya lihat selama ini nih kebanyakan itu tergantung waktunya nih Kak. Untuk angkutan-angkutan itu kan kadang ada yang terlambat karena supirnya ngejar target dan lain-lainnya Kak. Nah kalau untuk saya pribadi itu bisa menggunakan sistem BRT gitu Kak. Jadi itu subsidi dari pemerintah. Pemerintah ya? Iya, jadi pemerintah bisa memberikan subsidi sama angkutan-angkutan itu. Jadi nanti supir itu tidak bergantung harus targetnya penumpang segini gini. Jadi kejar-kejaran gitu Kak. Nah kalau pakai sistem BRT itu kan nanti supirnya mau penumpangnya banyak atau sedikit, yang penting tepat waktu. Jadi tidak kejar target gitu Kak. Nah mungkin dengan seperti itu penumpang jadi oh ini udah jam segini nih tepat nih, berarti nanti ada bis lewat gitu. Dan supirnya juga nggak kejar-kejaran karena dia udah dibayar, mau penumpangnya banyak atau sedikit tuh udah pasti gitu bayaran dia dari pemerintah gitu. Oke. Menurut saya seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi buat Itu Isnan pandangan ataupun Adi? Putri ya. Karena mungkin ya konsumen itu kan pasti mintanya yang pingin yang murah, pingin yang cepat, nyaman, Tepat waktu Tepat ya. waktu. tepat waktu. Jadi kalau misalnya kata yang tadi saya bilang dengan apa BRT, jadi kan konsumen tuh udah tahu terjadwal gitu loh Kak. Dia mau pergi kemana, tujuan kemana, oh jam segini nih bisnya datang. Jadi persiapannya udah cukup waktu buat datang ke halte misalkan. Jadi gak ada waktu yang terbuang sia-sia gitu lah. Iya, iya, iya. Oke. Iya, Setuju Kak. Kalau saya melihatnya Kak izin, di darat sekarang itu saya melihatnya banyak terjadi perkembangan Kak. Dan itu perkembangan yang ke arah yang lebih positif menurut saya. Seperti contohnya dari terminal Kak. Saya melihat banyak terminal-terminal di Indonesia itu sudah banyak diperbarui dan direnovasi Kak. Jadi menghilangkan stigma negatif dari masyarakat bahwa terminal itu tempat yang kotor, Iya. terminal itu tempat yang tidak aman. Dan itu semua sudah menurut saya sudah sangat banyak amat perubahan yang terjadi di sana. Contohnya seperti di Terminal Tidar sendiri Kak. Iya, iya. Tidak menutup ini Kak kemungkinan bahwa banyak orang sebelum ini itu memandang terminal itu terminal tempat yang kotor, Iya. tempat yang tidak aman, Iya. katakan seperti itu. Tapi di akhir-akhir ini saya melihat adanya perubahan yang sangat signifikan Kak. Jadi terminal sudah mulai lebih bagus, bersih rapi, nyaman, aman, dan juga jadwal dari kedatangan bis itu juga lebih tertata lah Kak seperti itu. Karena yang dibutuhkan calon penumpang, pengguna jasa memang yang seperti itu Kak. Itu menurut saya perkembangan yang ada di darat seperti itu Kak. Oke. Gimana nih Gong? Ini adik-adik yang sungguh apa ya, cerdas banget nih. Iya, Semoga benar. kedepannya Kalau kalian nggak cerdas nggak mungkin masuk STTD. ya, betul. Mbak, Ya, semoga kalian tuh kedepannya semakin maju. Amin. Mungkin ini besok
calon-calon pejabat tikung. Amin. Amin. Di perhubungan darat ya, di Kementerian betul. Perhubungan ya. Nah itu tadi ya Putri ya, podcast kita ya bersama adik-adik dari PT DI STTD yang udah Iya. magang selama 1 bulan bulan. di Terminal Tidar Magelang. Dan sepertinya kita semua berharap bahwa transportasi darat ini bisa berkembang lebih pesat lagi ya Putri. Bisa Betul. mungkin bisa menyamai udara atau Ataupun udah kereta api ya. Kereta api ya. Nah, ya itu dia tadi podcast kita bersama adik-adik PTD STTD. Mungkin kita harapkan mungkin kalau dari mitra darat ini yang mau bergabung juga nih ke STTD bisa banget nih mungkin bertanya-tanya di kolom komen atau tanya-tanya di DM kita nanti akan sambungin ke adik-adik yang bersama kita saat sekarang ini Putri. Oke. Oke, mungkin sekian dari podcast hari ini. Saya misalkan sebagai pembawa acara mengucapkan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya dan Putri akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.